Beberapa dari kita mungkin pernah menemukan berita artis cantik Maudy Ayunda sudah menambah gelar S2-nya di Inggris. Atau kita mendengar bahwa perusahaan startup milik putra presiden, yaitu Gibran dan Kaisang, mendapatkan suntikan dana puluhan miliar. Atau mungkin dari kita juga mendapatkan undangan webinar yang dibawakan oleh Putri Tanjung yang berjudul Sukses Berwirausaha dan Menjadi Kaya di Usia Muda. Menelusuri berita di atas memunculkan ragam emosi. Ada yang termotivasi, ada yang kagum, namun ada juga yang merasa tidak berdaya dan merasa kecil, ingin seperti mereka, tapi rasanya aku tidak punya apa-apa. Saya Yohanes Sutanto. Kita berada dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Menyoroti generasi muda penuh prestasi ini dan banyak diberitakan, kita melihat bahwa mereka mempunyai hak atau kesempatan yang berbeda, manfaat yang tidak sembarangan orang dimiliki. Mungkin kita berpikir, pantas saja orang itu bisa jadi anggota DPR, bapaknya saja bupati. Atau kita menganggap si C itu bisa kuliah di luar negeri. Wajar sih, dia kan anaknya Bapak D, salah seorang penguasa yang namanya mentereng di negeri ini. Sudah pantas bisa sukses di usia muda. Mereka mempunyai privilege atau hak istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebenarnya mengenai privilege ini, kita pun bisa menemukannya dengan mudah di sekitar kita. Misalnya, ada seseorang yang cantik dan rupawan, maka atasannya menjadi senang dan mudah banget memberikan kepercayaan dan karirnya cepat menanjak. Ada juga orang yang mempunyai koneksi, orang-orang dalam, sehingga urusannya di instansi itu sangat mudah. Persoalannya adalah, bagi kita yang tampangnya pas-pasan, berasal dari keluarga yang sederhana, saat mendengar orang-orang ini bisa sukses karena faktor orang tua, faktor relasi, tampang, dan lainnya, kita sering merasa bahwa dunia ini tidak adil. Mengenai privilege ini, mengingatkan kita akan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh Alkitab satu ini? Yusuf adalah anak Yakub, dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa paras Yusuf ini sangat tampan. Namun ketika ia dijual dan dibuang oleh saudara-saudaranya, Yusuf harus bekerja dengan sangat keras. Dia tidak mempunyai harta dari ayahnya. Hidupnya menjadi sangat sulit. Ia harus bekerja di rumah Potifar dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Namun, tahukah kita kalau ada satu privilege yang hanya dimiliki oleh Yusuf? Hal inilah yang membuatnya sukses dalam setiap pekerjaannya. Dalam Kejadian 39 ayat yang kedua sampai 6 di sana dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya.
baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa satu-satunya privilege yang dimiliki Yusuf adalah penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Ketika nama orang tuanya sudah tidak bisa lagi menyelamatkan hidupnya dari perbudakan dan dari jeruji besi, ketika saudara-saudaranya justru menjualnya sebagai seorang budak, Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sahabat suluh Kristiani, sekarang bagi kita yang sedang berada di jalan masing-masing untuk meraih kesuksesan, kita pun harus tahu bahwa memiliki garis keturunan orang sukses merupakan anugerah yang kita punya. Dan kita pun percaya kalau orang-orang yang dianggap mempunyai privilege itu kerjanya cuma rebahan, nongkrongin media sosial sepanjang hari, mereka pasti tidak akan mencapai titik kesuksesan sampai saat ini. Dan bagi setiap orang yang tidak mempunyai privilege khusus, kita bisa meneladani Yusuf. Kita bisa menjadi pengelola dan pemberi yang terbaik, bekerja keras, menghasilkan yang terbaik seperti Yusuf yang taat pada Tuhan dan selalu bekerja keras. Kita percaya suatu hari kita pasti akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, kesuksesan yang lebih besar hari demi hari. Dan apabila saat ini kita sudah mempunyai privilege khusus, kita pun perlu belajar dari Yusuf. Kita perlu memanfaatkan yang kita miliki itu untuk kepentingan orang banyak, menjadi berkat bagi orang banyak, menyingkirkan, menomorduakan kepentingan diri dan kelompoknya masing-masing. Karena ketika kita memanfaatkan privilege itu bagi kepentingan diri kita dan kelompok kita, saat itulah kita sudah selangkah lebih dekat dalam sebuah dosa, penyalahgunaan dan korupsi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan privilege yang istimewa pada kami semua. Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami semua, mantapkan kami semua untuk bekerja dengan keras dan tekun, supaya kami memberikan yang terbaik apapun kondisi kami sekarang ini. Dan apabila kami sudah memiliki privilege itu Tuhan, tolong jaga kami supaya kami menjaganya, memanfaatkannya untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Beri kami kekuatan Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah suluh Kristiani hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Amin.